Selamat datang di channel ini. India, yang disebut sebagai negara adikuasa Asia Selatan, telah lama menjadi subjek klaim besar-besaran. Menurut narasi yang berkembang, India disebut siap menjadi ekonomi terbesar ketiga di dunia tahun ini. Hal ini berkat inovasi seperti pesawat tempur canggih mereka, meskipun jet Rafale generasi 4,5 mereka masih menjadi fokus utama. India juga memiliki persenjataan nuklir yang sangat mengesankan. Menurut media India, negara tersebut dianggap sebagai alternatif terbaik untuk fasilitas produksi Tiongkok, didukung oleh jumlah lulusan STEM yang sangat banyak dan infrastruktur yang diklaim berkelas dunia. Bahkan, mereka bercita-cita melampaui Amerika Serikat dan menjadi ekonomi nomor satu di dunia. Tidak hanya itu, India memiliki visi jangka panjang yang luar biasa. Orang India tampaknya tidak hanya merencanakan untuk beberapa dekade, tetapi berpikir dalam skala ribuan tahun, dengan aspirasi besar untuk menjadi penguasa dunia. Salah satu pencapaian yang sering dibanggakan adalah keberhasilan mereka mendarat di bulan. Hal ini dianggap membuktikan bahwa lembaga penelitian luar angkasa India adalah salah satu yang paling maju di dunia. Namun, di balik semua klaim kemegahan tersebut, terdapat kendala yang signifikan. India dikelilingi oleh negara-negara tetangga yang tidak selalu mendukung visi geopolitiknya. Di barat, terdapat Pakistan, sebuah negara dengan ekonomi yang bangkrut dan reputasi yang dipertanyakan. Di timur, ada Bangladesh, negara yang masih tergolong miskin dan terbelakang. Sementara itu, Tiongkok, meskipun memiliki berbagai masalah sendiri, tetap menjadi raksasa bersenjata nuklir yang membuat India tampak seperti adik kecil di kawasan ini. Narasi ini sering ditekankan oleh politisi dan media India. Namun, klaim ini kadang terlalu bombastis, seperti cerita seorang politisi yang mengaku memiliki mesin yang bisa mengubah kentang menjadi emas. Klaim seperti ini sering memicu skeptisisme dari dunia internasional. Sebenarnya, India saat ini sedang menghadapi tantangan besar. Hubungan luar negeri mereka mengalami guncangan besar setelah perubahan politik di Bangladesh, terutama setelah turunnya Perdana Menteri Sheikh Hasina. Perubahan drastis dalam kebijakan luar negeri Bangladesh telah mengejutkan India, yang sebelumnya memiliki hubungan erat dengan negara tersebut. Kini, hubungan tersebut berada di bawah tekanan serius, dengan Bangladesh mulai menunjukkan kedekatan kembali dengan Pakistan. Untuk memperburuk situasi, Badan Intelijen Pakistan, ISI, telah mengirim kepala mereka, Letnan Jenderal Malik, ke Bangladesh. Kehadiran Malik di negara itu menimbulkan kekhawatiran, mengingat reputasi ISI sebagai ancaman besar bagi India. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari rencana strategis yang dapat semakin merusak pengaruh India di kawasan Asia Selatan. Jika situasi ini terus berlanjut, masa depan India sebagai negara adikuasa mungkin tidak secerah yang digembar-gemborkan. Situasi geopolitik di Asia Selatan semakin memanas. Yang paling mengkhawatirkan adalah kesepakatan antara Pakistan dan Bangladesh untuk bersama-sama melakukan operasi intelijen. Kondisi ini semakin memburuk dengan rencana pengerahan militer Pakistan di wilayah Rangpur, Bangladesh. Mengapa Rangpur begitu penting? Mari kita lihat sedikit geografi. Wilayah timur laut India terhubung dengan seluruh negara melalui lorong sempit yang dikenal sebagai leher ayam. Jarak antara Rangpur, Bangladesh, dan Siliguri, India, hanya sekitar 130 km. Lorong ini adalah jalur strategis vital untuk mengakses 7 negara bagian di timur laut India. Pada titik tersempitnya, leher ayam ini hanya selebar 22 km. Jika India menghadapi konflik besar, kemungkinan besar wilayah pertama yang akan terdampak adalah 7 negara bagian di timur laut ini, menjadikan koridor sempit tersebut sangat krusial. Pengerahan militer Pakistan di Rangpur menimbulkan ancaman besar bagi India. Kekhawatiran di India kini semakin meningkat, dan persiapan untuk skenario terburuk tengah dilakukan. Militer India telah memperkenalkan IBG atau Integrated Battle Groups, yaitu divisi militer kecil yang dapat dikerahkan dengan cepat, dengan sekitar 5.000 personel per unit. IBG ini diharapkan siap beraksi dalam waktu 24 hingga 48 jam. Rencana India mencakup penempatan 2 IBG di garis kendali dengan Pakistan di Kashmir, dan 3 lainnya di sepanjang perbatasan dengan Tiongkok.
Namun, strategi ini menghadapi sejumlah tantangan serius. Tiongkok telah meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut, termasuk pengembangan pangkalan udara untuk jet tempur J-10 mereka. IBG mungkin efektif dalam peperangan darat konvensional dengan tank dan artileri, tetapi tidak dirancang untuk menghadapi superioritas udara Tiongkok. Dalam kasus konflik dengan Pakistan, medan pegunungan di Kashmir juga tidak ideal untuk peperangan konvensional. Sebaliknya, konflik di sana kemungkinan akan melibatkan serangan udara dan peperangan gerilya yang tidak sesuai dengan kemampuan IBG. Sementara itu, Tiongkok tampaknya telah mengirim pesan jelas kepada India tentang posisinya dalam rantai makanan geopolitik. India yang pernah membanggakan akan melampaui Tiongkok pada tahun 2047 kini berjuang untuk mempertahankan pengaruhnya di halaman belakangnya sendiri. Tiongkok terus mempertegas dominasinya, sedangkan Pakistan tetap menjadi ancaman strategis. Kembali ke situasi di Bangladesh dan Rangpur, delegasi Pakistan, termasuk perwira senior dari militer dan badan intelijen mereka, ISI, tiba di Bangladesh pada 21 Januari. Langkah ini jelas menandakan rencana strategis yang lebih besar untuk merusak posisi India di kawasan tersebut. Situasi ini menempatkan India dalam tekanan besar, menunjukkan bahwa klaim mereka sebagai negara adikuasa harus menghadapi tantangan nyata baik dari segi internal maupun eksternal. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Kunjungan delegasi militer Pakistan ke Bangladesh baru-baru ini tidak hanya mengejutkan tetapi juga sangat signifikan. Angkatan Darat Bangladesh, di bawah pimpinan Letnan Jenderal SM Kamarul Hassan, mengundang pimpinan militer Pakistan untuk berkolaborasi dalam isu-isu militer. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar di New Delhi, terutama karena lokasi strategis Rangpur yang berdekatan dengan koridor leher ayam, jalur vital yang menghubungkan wilayah timur Laut India dengan bagian utama negara tersebut. Delegasi Pakistan mencakup beberapa tokoh senior dari aparat intelijen militer, termasuk Kepala ISI, Letnan Jenderal Aim Malik. Misi mereka di Bangladesh diselimuti kerahasiaan, tetapi jelas bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa. Tujuan kunjungan tersebut tampaknya adalah untuk memperkuat kolaborasi militer dan intelijen antara Pakistan dan Bangladesh, sebuah langkah yang tidak diantisipasi oleh India dan telah meningkatkan ketegangan geopolitik di kawasan tersebut. Waktu kunjungan ini juga sangat penting. Hanya beberapa hari setelahnya, penasihat luar negeri Bangladesh, Tuet Hussein, dijadwalkan mengunjungi Tiongkok untuk memperkuat hubungan ekonomi. Langkah ini menunjukkan pergeseran aliansi Bangladesh, dari yang sebelumnya dekat dengan India kini mulai mendekat ke orbit Pakistan dan Tiongkok. Pergeseran diplomatik ini terjadi begitu cepat sehingga para analis berspekulasi bahwa hal ini mungkin menjadi awal perubahan besar dalam dinamika keamanan regional. Situasi ini menjadi pengingat bagi India bahwa mereka tidak lagi memiliki pengaruh seperti dulu di Asia Selatan. Status India sebagai negara adikuasa kini benar-benar diuji. Dikelilingi oleh lingkungan yang semakin bermusuhan, India menghadapi tantangan besar dari Tiongkok dan Pakistan secara bersamaan. Sementara itu, Bangladesh, yang dulunya ramah, kini tampaknya beralih mendekati Pakistan dan Tiongkok. Di tengah semua ini, India terus memobilisasi IBG, Integrated Battle Groups, mereka sebagai respons terhadap ancaman yang meningkat. Namun, pertanyaan besar muncul tentang seberapa efektif IBG ini menghadapi ancaman nyata seperti superioritas udara Tiongkok. Meskipun IBG dirancang untuk mobilitas cepat dalam peperangan darat, mereka kurang relevan dalam menghadapi ancaman udara atau strategi gerilya di kawasan seperti Kashmir. Dengan demikian, India tampak seperti negara yang sedang berjuang keras untuk melindungi perbatasannya yang paling vital, bukannya negara adikuasa yang bangkit. Perubahan cepat dalam aliansi regional, kehadiran Pakistan di dekat wilayah strategis India, dan tekanan dari Tiongkok telah membuat masa depan India di Asia Selatan semakin tidak pasti. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya.
Dan jika Anda suka dengan video ini silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.